Saudara, berikan aplaus yang meriah untuk tim musik penyanyi luar biasa mereka. Syukur mereka sanggup menghadirkan surga ada di sini. Amin. Saya percaya semua kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Puji-pujian mereka, musik mereka hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sombong amas. Silakan duduk semuanya. Para gembala, hamba-hamba Tuhan, pengurus Bamak, dan semua anak-anak Tuhan se-Kecamatan Pare dan sekitarnya, sungguh kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan lagi. Amin. Setelah sekian lama, ya, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan di antara kita. Dengarkan ini. Yang penting, ayo pemusik memuji Tuhan, coba cari tempat duduk, minum dulu, dengarkan. Yang penting, dengarkan. Bukan waktu kita di ibadah. Loh, kok nggak ada yang berani amin? Terus di mana? Di rumah. Ayo pemusik diam dulu. Gus, beritahu mereka, buka aja, tidak apa-apa. Buka pintunya, Gus, supaya mereka bisa dengar. Saya ulangi lagi. Saya percaya termasuk tadi yang di rumah ya. Saudara kita yang di rumah, ada dari Australia, dari mana ngikuti ibadah kita. Mereka itu gak percaya kalau di Pare. Ada yang bilang kayak di Amerika. Wih, keren. Yang di Pare. Nah, ternyata banyak saudara kita yang sudah pindah ke luar negeri tanya Pare itu di mana? Kasihan deh lu. Pare nggak dikenal. Malah ada yang tanya, lu itu dekat Makassar. Sebelah Ngawur itu Pare-Pare. Ini Pare, saya bilang, Jawa Timur. Tapi mereka tidak percaya kalau di Pare kecamatan ini Tuhan bisa hadir musik yang hebat. Sekali lagi pemusik pemuji Tuhan kalian luar biasa, hebat sekali. Nah, sehebat apapun, oh ya Agus, Minggu, ini handphone mau diapain ini Gus? Ya, oke. Sehebat apapun suasana Tuhan hadir di ibadah, oh itu ada. Gus siapa lo HP-mu ini loh, ya. Dengarkan, sehebat apapun kita merasakan Tuhan hadir di ibadah. Dengar, surga boleh hadir, kita boleh rasakan. Tapi kalau masing-masing pulang ke rumah, papa masuk ke kamar TV, mama masuk ke dapur, anak-anak langsung main HP, kakak adik gak saling ngomong. Ngerti gak maksud saya? Percuma kehadiran Tuhan di setiap ibadah kalau Tuhan tidak hadir di rumah kita. Ini luar biasa. Saya bersyukur di Pare ini ternyata saya ketemu salah satu sepupu papa saya, Tante Jiu di situ. Angkat tangan apa Tante Jiu? Oh itu dia duduk. Jadi sepupu papa saya. Kami saya sama Jiu. Nah kemarin baru cerita pagi. Bahkan waktu saya menikah ternyata Tante Jiu ini datang. Itu 27 tahun yang lalu. Luar biasa. Nah terus yang lebih hebat lagi, ternyata Tante Jiu masih punya foto kami sekeluarga. Itu foto kalau saya hitung tahun 60-an awal. Bayangkan. Terus tadi saya kirim ke kakak saya, adik-adik saya, keluarga saya. Wah mereka semuanya heran. Kok masih ada? Tante Jiu terima kasih. Kasih Ibu Didik, terima kasih ngajak juga. Cerita masa yang lalu, keluarga itu penting sekali. Amin. Kalau Tuhan hanya kita rasakan kehadirannya, dengar ya,
Kalau Tuhan hanya kita rasakan kehadirannya waktu kita ibadah, dan Tuhan tidak pernah hadir di keluarga kita, saya harus ngomong kalimat ini, berarti kita keluarga munafik, bukan keluarga cemara. Oh, yang mudah-mudahan gak ada tuh keluarga cemara. Ya masih ingat serial TV tahun berapa ya keluarga cemara itu ya? 80-an kira-kira. Itu dambaan banyak warga Indonesia. Nah ini yang penting. Saya senang lihat banyak anak-anak remaja, anak-anak muda hadir. Simpan ya firman yang kalian dengar hari ini, yang di rumah juga dengar. Jauh lebih penting, dengarkan ya, jauh lebih penting Tuhan hadir di rumah daripada di gereja. Ya kok nggak ada yang amin? Kenapa? Asal ngomong amin, awas lah kau jawabannya. Mengapa jauh lebih penting Tuhan hadir di rumah kita masing-masing daripada di gereja? Cepetan. Kenapa? Ini penting. Loh ayo jawab. Kalau nggak bisa jawab, berarti saya katakan pasti Tuhan gak hadir di rumah masing-masing. Kenapa sih gak jawab? Mengapa kehadiran Tuhan jauh lebih penting di rumah kita daripada di gereja? 1-2 orang jawab, coba bro. Ya, gimana bu? Terus supaya di rumah ada damai sejahtera. Betul. Siapa lagi bisa jawab? Betul sekali. Percuma kalau kita merasakan surga, merasakan damai cuma waktu di gereja. Terus di rumah bagaimana? Ini loh yang penting. Satu lagi. Siapa bisa jawab? Betul sekali. Mengapa kehadiran Tuhan di rumah jauh lebih penting daripada di gereja? Masa nggak bisa jawab? Satu orang lagi. Anak-anak muda, jawab kalian. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Beli sendiri di Surabaya. Ayo, apa? Mengapa kehadiran Tuhan jauh lebih penting di rumah daripada di gereja? Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Tiap hari di rumah. Betul, artinya begini. Waktu yang lebih banyak untuk keluarga nikmati itu di rumah. Di gereja paling lama 3 jam, paling cepat 1 jam. Lah sisanya, ngerti nggak pertanyaannya? Nah, dengarkan. Setan tidak pernah terlalu ikut campur cawe-cawe dengan urusan gereja. Buktinya gereja masih ada sampai hari ini. Betul? Bahkan masing-masing berlomba-lomba. Berapa hari ini kami ada di Pare, dan ini saya paling lama kali ini di Pare. Ini kalau lewat daerah-daerah sini nih, wih, yang namanya gedung gereja, wah. Betul tidak? Siapa pernah ngitung di daerah sini ada berapa gereja? Nah, jangan Pare, jangan yang sekitar Jalan Semeru Jalan loh. Kalau dari jalan besar kami masuk ke sini, situ gereja-gereja berapa sih kira-kira? 4, betul? 7. Salah ngitung itu 7. Lihat, gereja masih banyak. Setan nggak pernah terlalu pusing. Tetapi setan sangat mikir kalau Yesus bisa hadir di rumah kita masing-masing. Setuju saya ngomong? Mengapa setan akan ganggu kalau Yesus ada di rumah kita masing-masing? Ini sebab. Sebab kalau di setiap rumah keluarga Kristen khususnya ada raja segala raja hadir, maka setan nggak berani masuk ke situ. Kalau setan masih bisa berani masuk, nah ini masalah. Maka kalau di gereja kita merasakan kehadiran Tuhan, tapi di rumah kita merasakan kehadiran hantu, kan diwala-wali Tuhan dan hantu kan sama. Tuhan, hantu, Tuhan, gitu toh? Loh, ya atau tidak saja. Nah, kalau di gereja kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, tapi di rumah kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan, itu keberhasilan iblis. Dan saya tanya kepada saudara, jangan tersinggung, jangan marah.
sepengetahuan kita semua, iblis berhasil nggak membuat Tuhan nggak hadir di keluarga kita? Nah, ini yang menyedihkan. Ternyata iblis sangat berhasil membuat Tuhan Yesus tidak ada di keluarga kita. Tuhan Yesus hanya ada waktu kita ibadah. Pujian bagus, musik bagus, tapi di rumah bagaimana? Apa sih yang menyebabkan Tuhan gak bisa hadir di keluarga kita? Sederhana. Bukan karena gak ada doa, bukan karena gak ada Alkitab di rumah, bukan karena gak ada gambar Yesus, gak ada salib di rumah, bukan. Mari kita lihat ayat ini. Matius 18. Ayat terkenal. Matius 18. Ya, kita lihat. Ayat 19. Ayat yang terkenal sekali. Matius 18 ayat 19. Nah, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Dan lagi aku berkata kepadamu terus, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Nah, stop. Kata penting di firman ini adalah sepakat. Jadi tidak asal 2 orang, tapi 2 orang yang sepakat. Di dalam bahasa hukum ya, sepakat itu artinya buat perjanjian. Nah, 2 orang yang membuat perjanjian, mengikatkan diri, itu harus ada lembaga hukum. Nah, kalau urusan bisnis itu namanya kenotaris. Betul enggak? Ada pihak pertama dan pihak kedua. Lembaga terkecil di dunia. Kalau lembaga ya, jangan bilang lembaga pemasyarakatan, lain itu ceritanya. Lembaga terkecil di dunia. Dan lembaga terkecil ini isinya cuma 2 orang laki perempuan. Mengikatkan diri dan negara terlibat. Negara itu luar biasa. Itu siapa? Suami istri. Cuma 2 orang laki perempuan mengikatkan diri, membuat perjanjian sehidup semati, membuat kesepakatan tidak ada perceraian, membuat persetujuan untuk saling menerima dalam semua kekurangan kelebihannya, itu diikat oleh hukum. Dan itulah pencatatan sipil. Maka itu jangan asal menikah. Maaf ya saya ngomong, dunia sudah terlanjur rusak. Saya punya kalimat yang banyak gak disukai orang, tapi saya akan tetap ngomong. Dan iblis berhasil merusak dunia. Iblis merusak dunia, bukan merusak negara. Enggak. Negara enggak pernah dirusak oleh iblis. Maka itu negara bangsa-bangsa tetap ada. Tapi yang iblis rusak adalah anak-anak. Kenapa iblis merusak anak-anak? Karena anak-anak membentuk masyarakat, membentuk komunitas. Betul? Nah, gabungan komunitas-komunitas kecil, sosial masyarakat yang ada, itu membentuk sebuah negara. Nah, untuk merusak anak-anak supaya komunitas masyarakat dirusak, ternyata gampang. Rusak papa mamanya, maka anak-anak rusak. Ya atau tidak? Saudara, ini jelas sekali. Dan lagi sekali, iblis berhasil tidak? Jawab, iblis berhasil tidak? Sangat berhasil. Sangat. Nah, 2 orang yang Tuhan Yesus katakan di ayat 19 Matius 18 ini, berarti siapa 2 orang ini? Suami istri sepakat. Maka itu kenapa kalau di notaris, setelah semua surat selesai dibuat,
pasti dibacakan dan notaris akan tanya, setuju, betul? Terus ada paraf dulu di bagian tiap bagian, baru tanda tangan. Itu nggak boleh salah. Begitu pula kalau kita menikah, ada janji, mau begini, mau begitu, apa jawabannya? Betul nggak? Bagi kita yang belum menikah, siapkan diri kalian. Nah, ketika kesepakatan ini dirusak, iblis menawarkan free sex, seks bebas. Sudah, gak usah ngurus surat nikah, repot. Supaya nanti kalau ketahuan gak cocok, pisahnya gampang. Nah, kalau kemarin malam hadir Natal Mama, ini hikmat dari setan. Gak usah pakai surat catatan sipil, repot. Sudahlah, tinggal aja sama-sama. Gak cocok, ya pisah. Masing-masing cari sendiri. Nah, ini yang saya katakan. Awas kamu, asal beranak, asal kawin, babi dan anjing kamu dalam nama Yesus. Setuju saya ngomong ini? Dengar, jawab. Kalau engkau asal kawin saja, apa bedanya dengan yang kaki 4 itu? Gak perlu surat, gak perlu apa-apa. Saudara, iblis sangat berhasil merusak. Tolong generasi muda engkau simpan firman. Engkau jangan asal kawin, asal beranak saja. Jaga pernikahanmu. Dan itu yang paling dibenci oleh iblis. Ingat, korban cinta itu pasti perempuan. Catat. Hampir tidak ada korban cinta laki-laki. Hampir tidak ada. Ngerti maksud saya? Tadi gadis engkau dengar ya. Tidak ada buku sehebat Alkitab yang mengajarkan tentang hormati perkawinan. Saya buka dulu sebelum kita lanjut ke Matius 18. Coba lihat Ibrani 13 ayat 4. Wih, ini luar biasa. Ibrani 13 ayat 4. Tolong papa mama cerewetlah kepada anak-anak kita untuk menghormati firman ini. Para gembala, pemimpin ibadah pemuda, majelis gereja, jangan segan-segan menyampaikan kebenaran ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah siapa? Kita semua ngapain? Penuh hormat terhadap perkawinan. Kenapa Papa minta semua manusia nggak cuma hormat, tapi penuh hormat? Anak-anak muda kau dengar. Dan janganlah terus kamu mencemarkan. Apa kata lain mencemarkan? Merusak, apalagi mengotori, apalagi menodai, apalagi menajiskan, apalagi banyak arti kata mencemarkan. Apanya yang kita harus jaga? Tempat tidur. Ini luar biasa. Catat ya ibu bapak, saudara-saudara. Di negara mana saja di dunia ini tidak akan pernah terjadi ada pemerintah mensensus tempat tidur rakyatnya. Itu pemerintah nganggur itu. Lo betul enggak? Lo kira-kira kalau sampai di Kabupaten Kediri, lalu Bupati Serang mulai aneh-aneh sensus tempat tidur warga Kabupaten Kediri, pasti kita nolak semua. Ngapain ngurus itu? Satu-satunya pemerintah yang mengurus dan mensensus tempat tidur kita hanya pemerintahan kerajaan surga. Ini luar biasa. Kapan tempat tidur pernikahan kita cemar, najis, kotor, ternodai, rusak dan sebagainya? Kalau ada pada apa baca? Ayo. Persundalan dan perzinahan akan dihakimi oleh Tuhan. Wih, ngeri sekali. Perhatikan ya,
Tidak ada Tuhan manapun di dunia yang pesan kepada umatnya penuh hormat terhadap perkawinan kecuali Tuhan kita. Oke? Kejadian 1:28. Ini penting sekali. Lihat urutannya, jangan dibalik. Celaka kalau dibalik. Urutannya baca 1, 2, 3. Tuhan memberkati mereka. Stop dulu. Mereka di sini siapa? Adam dan Hawa. Catat. Waktu mereka ngapain? Loh ini peristiwa Adam dan Hawa ngapain? Menikah. Catat. Kata memberkati dalam terjemahan lain yang saya baca melantik. Wih, luar biasa. Satu-satunya Tuhan di seluruh dunia. Sebab di dunia banyak Tuhan. Kalau kita menyebut pencipta alam semesta, itu cuma satu. Nggak usah ragu-ragu. Tapi Tuhan itu banyak. Loh kok bisa? Begini bukti Tuhan banyak. Tiap-tiap agama kitab sucinya beda atau sama? Beda. Berarti Tuhannya beda. Maka itu firman-Nya, aturannya beda. Nah, di antara jutaan Tuhan di dunia ini, hanya Tuhan kita yang punya peraturan pernikahan luar biasa, teliti. Dan Tuhan melantik mereka. Dilantik untuk jadi apa? Diberkati untuk jadi apa? Untuk jadi suami istri. Jadi gelar suami dan gelar istri itu mulia, nggak cuma sebutan. Karena Efesus 5 mengatakan semua laki-laki yang dilantik jadi suami, detik itu juga dia mewakili Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk diwakili itu oleh setiap suami. Dan kapan peristiwanya? Waktu menikah. Seorang gadis begitu dilantik jadi istri, maka dia berstatus sebagai gereja. Itu Efesus 5. Masih ingat ya? Maka itu kekristenan adalah satu-satunya agama di dunia ini yang memberikan kebenaran. Hubungan yang disembah dan hubungan yang menyembah itu hubungan suami istri. Yesus adalah mempelai laki-laki, gereja adalah mempelai perempuan. Ini luar biasa, saudara. Berapa belas bulan kemudian istri ini melahirkan setelah pernikahan. Dengarkan. Berapa belas bulan kemudian, awas kamu melanggar ini dalam nama Yesus. Begitu terdengar suara bayi nangis, detik pertama bayi itu lahir. Laki-laki yang sama yang berapa belas bulan yang lalu dilantik menjadi wakil Tuhan Yesus, maka detik anaknya lahir, detik pertama anaknya lahir, laki-laki yang berstatus suami yang menjadi wakil Tuhan Yesus, maka detik pertama suara bayinya terdengar nangis, dia dilantik untuk mewakili Bapa di surga. Catat pria-pria, ini gak main-main. Setelah pelantikan jadi suami istri, lanjutkan apa firman-Nya? Ayo baca. Lalu, jangan lupa, lalu ini penting. Kalau ada kata lalu menunjukkan apa? Ayo, lalu itu artinya apa? Apa? Lanjutan, setelah itu jangan dibuang 4 huruf ini. Lalu setelah pelantikan selesai,
menjadi suami bagi pria. Dari gadis dilantik jadi istri. Setelah sah, selanjutnya baru boleh ada seks cadar. Dalam nama Yesus, jangan dibalik hukum ini. Penjahat kamu kalau membalik hukum ini. Jangan jadi papa mama dulu, baru jadi suami istri. Ngerti? Bagaimana urutannya? Tidak boleh ada seks sebelum pelantikan selesai. Pelantikan apa? Jadi suami istri. Izinkan saya menceritakan fakta ini. Tahun 70-an Roh Kudus memberi saya rahasia ini. Rekan-rekan hamba Tuhan, saya ingin berbagi dalam pengalaman ini. Saya nggak tahu kenapa Roh Kudus menolong saya untuk memakai prinsip kedokteran. Kalau ada dokter-dokter sini boleh menyetujui. Dokter-dokter di setiap wilayah kalau mereka praktek, pasti dokter-dokter itu akan buat jurnal di akhir bulan. Jurnal apa? Banyak obat yang keluar dan macam-macam. Tapi yang paling penting adalah jurnal bulan ini pasien sakit apa yang paling banyak. Saya percepat. Kalau dokter A di sebuah wilayah, contoh aja Kecamatan Pare, dokter A ini akhir bulan Januari nanti misalnya, dia kaget, wih, yang paling banyak bulan ini pasien muntaber misalnya. Maka dia wajib telepon ke dokter lain di wilayah yang sama. Begitu di wilayah yang sama ada 3 dokter saja. Cukup 3 dokter saja. 3 dokter ini pasien terbanyak bulan itu muntaber. Maka 3 dokter ini harus lapor ke pemerintah bahwa ini wabah. Nggak boleh dianggap enteng. Ngerti? Nah, tahun 70-an yang lalu, kasus yang terbanyak yang saya layani itu kok masalah keluarga. Hamba Tuhan, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, tolong jawab kalau setuju supaya jemaat ini dengar. Buat kami para hamba Tuhan, pelayanan yang paling berat itu kalau ngurusin suami istri bertengkar. Betul nggak Ibu Bapak Pendeta? Nah, apalagi jangan tanya panjang. Betul, betul panjang. Awas, ini cuma guyon saja. Apalagi waktu mereka pesta kawin makan enak kita nggak diundang, waktu susah kita diundang. Enggak guyon saja. Kenapa? Sebab melayani masalah rumah tangga bertengkar itu repot. Saya nggak tahu di hamba Tuhan di Pare, saya pernah ngalami sampai berhari-hari nggak selesai. Saya sampai capek. Nah, akhirnya saya begini. Papa beri saya 1 ayat saja, supaya waktu saya nggak habis hanya ngurusi 2 orang yang gegeran terus ini. Kalau cara saya masukkan kamar 2 orang ini, kuncinya saya kunci di depan, kunci saya bawa, ribut nanti saya. Makanan dikirim lewat jendela, dah. Ngerti nggak? Daripada ribut terus, berantem lah sana, mau bonyok lah. Setuju nggak kira-kira caranya? Habis daripada 2 orang repoti orang lain, gebuk-gebukan sama. Ih, kok dia ngamen? Betul nggak? Dia pada bikin susah, repot terus, berat sekali. Nah, saya tanya, Papa, beri saya 1 ayat saja. Kenapa? Maaf ya, maaf. Bahkan ada warga-warga pendeta rajin bertengkar. Loh, kok pernah nggak ketemu warga pendeta rajin bertengkar? Nah, bayangkan, kasihan anak-anaknya, kasihan jemaatnya, terus mau khotbah ini 2 orang.
Kalau di rumah ribut terus, betul? Akhirnya kemunafikan yang terjadi. Waktu khotbah pura-pura senyum, dalam hati mendeng. Mau khotbah apa? Nah, Papa beri saya satu ayat. Di mana benih setan masuk ke sebuah pernikahan? Kaget saya. Ternyata ayat ini Kejadian 1:28. Sejak hari itu sampai hari ini saya tidak pernah melayani masalah keluarga lebih dari 2 jam. Gak pernah. Singkat-singkat. Cuma saya sodori ayat ini. Maaf ya, jangan tersinggung. Maaf. Yang terjadi, bertobat itu benih setan. Ternyata 99,sekian% setan masuk ke setiap keluarga ketika hukum ini dibalik. Seks dulu, baru pelantikan. Terus saya, aduh. Nah biasanya kalau saya istilah dokter tadi punya pasien begitu, saya nggak tahu jawabannya, saya bilang coba ya 2 minggu lagi kembali. Saya mau belajar dulu kasus ini kenapa. Ketika muncul ayat ini, saya kebingungan. Nah kalau keluarga-keluarga itu balik seperti janji saya, itu kan masalah pribadi. Lo betul nggak melakukan seks sebelum pernikahan nggak masalah pribadi? Aduh, ini bagaimana cara saya ngomong? Saya ringkas. Akhirnya hampir semua keluarga yang rumah tangganya bermasalah, ternyata betul ini pintu masuknya setan. Seks sebelum pelantikan. Saya mau terangkan supaya saudara tahu. Akhirnya saya belajar psikologi masalah ini. Dengar ya. Saya menemukan kapan retaknya pernikahan. Kapan? Ya. Wih, hasilnya mengagetkan. 70% rusaknya, retaknya rumah tangga itu justru waktu istri hamil anak pertama. Nah, itu saya kaget. Waktu itu saya belum menikah. Loh, seharusnya semua suami istri yang tahu istrinya hamil anak pertama, harusnya mereka dua bangga bukan? Karena mau jadi papa dan jadi mama. Loh, kenapa kok malah rusak? Begini jawabannya, maka itu dengar. Korban cinta itu pasti perempuan begini. Biasanya, maaf ya, biasanya 2 orang cowok cewek pacaran, dengar baik-baik. Biasanya yang sering minta hubungan seks yang cowok dan yang cewek biasanya cowok biasa. Tapi gadis ini takut akan Tuhan. Dia selalu menolak. Puji Tuhan. Jangan bilang aman. Ini hasil riset saya. Mereka menikah dengan benar tanpa ada hubungan seks. Mereka diberkati karena mereka pernikahan kudus. Enggak berapa lama istrinya hamil. Nah, di sini terjadi mulai masuk iblis. Ini enggak hubungan seks loh. Tapi sebelum menikah waktu pacaran cowok ini merayu, apa bedanya nanti sekarang sebelum mas? Maka itu saya kalau punya anak perempuan, saya pesan kepada mereka, papa pesannya, kalau pacarmu minta cium saja, minta cium, dengan langsung keluarkan 3 jurus. Cewek dengar ya, gadis-gadis penting buat kamu, karena engkau akan dirugikan. Jurus pertama, keluarkan semua kekuatanmu di tangan kananmu dan kamu putar. Dibilang ya, setelah kamu merasa semua kekuatanmu ngumpul di tangan kanan, jurus kedua jor
tos bajingan ini sekuat tenaga sampai dia pingsan. Setelah dia pingsan, jurus ketiga lempar ke got panggilkan anjing sekecamatan Pare untuk ngencingi dan berai bajingan ini. Serius. Bagi gadis-gadis yang takut Tuhan, kalau pacarmu macam-macam, langsung putus tanpa doa. Sudah gak usah pakai doa, ini bajingan. Ngapain kamu menikah dengan dia? Dengar cowok-cowok, awas kamu merusak anak orang dalam nama Yesus. Cadang. Ciuman hanya boleh setelah sah jadi suami istri. Masih saya ngotot? Saya jawab. Ciuman itu pintu gerbang seks. Setuju? Kalau nggak setuju, bedakan. Apa bedanya nyium mayat dan nyium pacarnya? Lu jawab, saya nggak minta saudara tertawa. Beda tidak? Mana yang terangsang? Jawaban. Ngerti kalimat ini? Lu ajari anak-anak muda ini untuk mengerti. Bahkan saya melarang anak-anak muda waktu masih pacaran pakai gandeng-gandengan tangan. Kamu bukan tergandeng. Awas. Loh kenapa? Wih, ini pendeta kok kuno? Bukan, anak-anak kok dengar. Ini demi masa depanmu, setuju? Anak muda yang sedang jatuh cinta, catat. Anak muda yang sedang jatuh cinta, itu 10 jari tangannya ada strum 240.000 volt. Lo betul tidak? Lo serius saya bilang ini sambil kita guyon. Lagi sekali, bedanya apa? Gandeng mayat. Kalau kamu gandeng mayat kesetrum enggak? Oh setrum ngawur kamu gitu aja. Ngerti? Istilah ini serius. Karena kalau anak muda pacaran pakai gandengan tangan, saya jamin nggak puas cuma tangannya digandeng. Awas tanganmu kemana-mana. Maka itu kalau kamu pacaran tanganmu kemana-mana, pinjem borgolnya polisi. Supaya waktu kamu duduk berdua yang tangannya kurang ajar, borgol di bawah meja. Setuju? Harus. Awas kamu. Tapi ada yang ngotot. Terus gimana dong Pak kalau nyebrang jalan masih ngobrol di gandeng? Oh arah iki nantang, saya bilang. Dibilangin nggak boleh gandengan kok nyebrang jalan. Ini jawaban saya, dengar baik. Ada zebra cross atau jembatan penyeberangan. Nah kebetulan di Pare itu belum ada. Dijawab nggak ada. Maaf ya saya ajak, ini cuma intermezzo. Wah ini jawabnya bagaimana ini anak ini ngotot ingin gandeng pacarnya waktu nyebrang. Begini jawaban yang betul. Kalau pacarmu itu nenek-nenek, gandenglah dia. Kok gak amin? Pacarmu nenek atau gadis? Ih, cintanya kok dia mah. Pacarmu nenek atau gadis? Nenek. Bagus gitu ini. Loh saya tanya, pacarmu nenek atau gadis? Gadis. Nek gadis nyebrang dewe, jawab gitu. Awas loh gandeng-gandeng. Nanti ya kita sambil guyon, tapi hukum ini luar biasa. Saya kembali. Dokter-dokter sampai hari ini tidak pernah ada peraturan. Maaf ya, yang belum ngerti belajar. Seorang istri hamil bulan keberapa sudah tidak bisa melayani seks suaminya. Itu nggak ada aturannya. Itu tergantung masing-masing istri. Ada istri yang baru hamil 4 bulan. Maaf saya berkata, sudah nggak bisa melayani suaminya. Terserah. Ada yang sampai bulan kesekian masih bisa, maka itu tergantung. Saudara, di sini setan masuk. Suami ini sangat takut Tuhan.
Sayang istrinya, nggak mikir macam-macam. Karena dia yang tahu akan jadi papa berapa bulan kemudian. Jadi tiap hari dia pulang kerja sukacita, di kerjaan pengen cepat pulang, ingin peluk perut istrinya, ingin ciumi anaknya di situ aja, karena mau jadi papa pertama kali. Nah, setan masuk. Iblis akan putar ulang kaset-kaset video-video di memori istri. Waktu dia belum menikah dan masih pacaran dengan cowoknya yang sekarang jadi suaminya, apa yang diputar ulang? Kaset apa? Kaset si suami dulu waktu pacaran nggak tahan soal seks, selalu ingin melakukan. Bagus toh, tapi ditolak oleh si gadis. Ingat tadi? Nah, setan masuk ke pikiran istri. Sehari, seminggu, kok tiap kali pulang kerja nyanyi-nyanyi, muji Tuhan, seneng-seneng. Nah, setan merubah di benak istri jadi curiga. Aku sudah sekian minggu ini gak ngelayani dia, kok dia seneng-seneng terus. Ngerti maksudnya? Mikir apa istri yang sudah kerasukan ini? Ayo mikir apa? Jangan-jangan. Betul tidak? Ayo jawab cepat. Curiga. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, kok dia tetap sukacita nyanyi-nyanyi. Jangan. Ngeri. Saya kaget waktu saya ngeliat hasil riset saya sendiri. Sampai seperti ini. Seminggu, 2 minggu, suami yang rasa disingkirkan, jangan dekat-dekat, panas. Suami baik, bawaan bayi. Tidur malam-malam nempel-nempel. Ngapain sih kamu nempel-nempel? Bawaan bayi. Ngerti gak contoh ini, saya kaget dengar. Nah, segoblok-gobloknya orang goblok, terus menerus dicurigai rasa orang. Jawab. Rasa. Masa bawaan bayi tiap hari? Ngerti gak maksudnya? Suami mulai sadar, ada apa ini? Nah, si curiga meledak. Jangan-jangan kamu ada perempuan lain, karena selama sekian ini aku gak bisa melayani kamu. Aku ini mikir, ini baru 4 bulan kandungan, masih ada 5 bulan lagi. Begitu aku melahirkan pun, malah biasa ngomong apa adanya, aku pun gak bisa langsung melayani kamu. Tunggu pulih sembuh semua ini. Ngerti? Kamu enak-enak saja. Wih, kaget suami ini. Jadi selama ini kamu nyurigai aku. Nah, para wanita, maafkan kami kalau kami para pria harus ngakui. Kalau ada yang tidak setuju, lapor ke Tuhan yang buat kami. Dengar begini, tolong jawab ya, semua boleh jawab. Ternyata makhluk paling sombong di dunia itu bukan burung merak, tapi laki-laki. Kok menangkap ya? Betul? Makhluk paling sombong di dunia itu laki-laki. Jawabnya atau tidak? Nah, apa yang terjadi? Suami laki-laki yang tidak berbuat apa-apa tapi dituduh. Nah, ini jahatnya laki-laki. Jadi selama ini kamu nyurigai begitu, padahal aku nggak buat. Nah, ini jahatnya laki-laki. Lebih baik aku lanjutkan saja, aku teruskan seperti tuduhan, hancur. Ngeri. Kira-kira ngerti nggak alur kisah ini? Ini bukan teori, saudara. Ini research. Mengapa letaknya pernikahan ada di kejadian istri hamil anak pertama yang harusnya sukacita?
karena Kejadian 1:28 dilanggar. Dengar, maka itu jaga. Setuju? Jaga, hormati dengan penuh hormat semua pernikahan itu. Amin. Hormati semua pernikahan dengan penuh hormat. Jangan dianggap murah. Izinkan saya mengatakan kebenaran ini, dan kiranya nggak ada yang tertuduh, nggak ada yang tertuduh. Tuhan tolong, kasih-Mu akan datang menolong kami semua dalam nama Yesus. Begini, mengapa ada Kejadian 1 ayat 28? Begini, tidak ada Tuhan lain di dunia kecuali Yahweh Tuhan kita, dan tidak ada buku lain di dunia kecuali kitab suci kita yang minta Tuhannya dan dituliskan di firman-Nya, anak sulung. Betul? Tidak ada di agama apa saja tentang anak sulung. Tidak ada di kitab suci, di buku apa saja yang membahas anak sulung kecuali Tuhan kita. Dengarkan. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Saya kaget waktu dia menerangkan. Loh, apa bedanya dong? Saya nggak ngerti waktu itu. Roh Kudus bilang, Daniel, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Loh. Terus siapa dong anak sulung? Nah, ini dia. Karena kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang menuliskan tentang selaput darah keperawanan. Dengar para gadis, engkau mulia karena selaput darah di rahimmu. Catat, engkau mulia. Apa yang Tuhan buat gak pernah iseng dan tanpa sebab. Setuju? Saya beri 2 bukti kecil. Saya dari kecil itu suka megang-megang ini loh, cuping, tahu? Kalau saya tidur, entah papa saya atau mama saya yang nunggu, saya pasti cari cuping ini. Tahu nggak? Coba sih cuping. Orang Pare bilang apa? Yang ada kecil ini loh di tengah. Biar betul nggak? Coba pegang. Saya minta semuanya pegang. Nggak ada loh. Pak Sudarto pegang dong sini. Nggak ada loh orang yang nggak punya cuping. Bukan kuping, cuping apa sih ngomong. Saya nggak tahu bahasa lainnya ya. Nah, saya tuh pernah tanya, kenapa sih kamu mesti kasih lebihan? Kok dipotong aja rata kan enak? Loh, itu cara saya belajar. Wih, ketika anak pertama yang saya kuliahkan jadi dokter, saya baru berani tanya. Karena saya malu kalau tanya. Tapi saya tanya berapa orang, jawabannya, ngapain ngurusin cuping? Ya wis, gitu saya nggak mau tanya. Tapi saya ingin tahu ini kenapa. Ternyata fungsinya dahsyat. 1, untuk keseimbangan. Siapa dulu pernah main layang-layang? Pernah tahu layang-layang? Nggak imbang bukan kadang-kadang, namanya nyinting. Terus yang satu dikasih apa? Sebelahnya rumput, betul? Supaya imbang. Nah, ternyata fungsi cuping ini untuk keseimbangan. Awas tuh, jangan pulang, coba tata irisin. Awas tuh. Begitu kamu potong satu, jalan lu kan merah-merah. Waktu diterangkan saya bilang, oh terima kasih Tuhan, ada lebihan dikit ini, terima kasih. Fungsi kedua, ini peredam suara. Gendang telinga kita ada batas maksimal berapa desibel, betul? Kalau ada suara kencang, lebih daripada kemampuan gendang kita, sebelum suara itu masuk, suara itu permisi dulu ke cuping, amin gitu. Nah, ternyata ini
Cuping ini mampu meredam sekian desibel suara. Wih, waktu saya tahu itu, tak cekali loh. Siapa bilang, oh terima kasih Pak, terima kasih saya masih punya cuping. Ngerti? Tahu fungsi alis? Coba cukur loh pakai Pak Ogan nanti. Betul? Ini bukan pajangan tahu. Ini talang. Oh enggak. Tahu talang fungsinya talang? Apa itu? Iya, kalau di alis bukan nyekait, betul. Bayangkan, kalau kepala atas mata nggak ada alis, semua kotoran dari batuk masuk ke matamu semua. Betul tidak? Ini talang. Bukan Tuhan iseng ditempeli bulu, bukan, ngawur aja. Coba ya, belajar anatomi tubuh manusia, cari hal-hal kecil di badan kita. Ternyata Papa ciptakan semua punya manfaat. Maaf, termasuk selaput darah di rahimmu para gadis. Catat. Kitab Imamat dan Kitab Ibrani ada tulisan, segala sesuatu disebut suci. Itu cuma satu, kalau ada tanda darah. Betul? Maka itu semua alat-alat rumah Tuhan bait suci dipercik dengan darah domba yang dikuduskan. Mengapa robeknya selaput darah? Selalu ada tanda darah. Bahkan orang-orang tua zaman dulu sekali, sadis mereka. Coba saudara baca kebudayaan suku-suku di Indonesia, termasuk kebudayaan Jawa. Zaman dulu, setiap kali ada orang menikah, maka tua-tua adat harus meletakkan kain putih di tempat tidur pengantin untuk ngecek ada tanda darah atau tidak. Kalau sampai mereka berhubungan seks di malam pertama tidak ada tanda darah, ini dalam sejarah saya mempelajari budaya suku-suku, maka pernikahan itu jadi urusan besar. Ada yang nggak beres. Saya pernah melamar, saya ini melamar banyak suku karena anak saya banyak dari macam-macam suku. Nah, salah satu suku di Halmahera Utara. Saya kaget waktu melamar di sana. Saya baru tiba jam 11 malam karena kapalnya terlambat. Nah, kapal dari Ternate nyebrang, kapalnya terlambat. Jam 11 lewat baru nyampe. Nah, saya harus mandi, harus tunggu air pancuran sampai penuh dulu. Setelah mandi seger, setelah perjalanan jauh, tiba-tiba keluarga pengantin laki, karena saya mewakili anak saya laki, bilang, Pak, besok dijemput jam 2. Saya bilang, puji Tuhan, masih bisa tidur. Loh, jam 2 Pak? Sebentar lagi subuh. Loh, ini lamaran model apa? Ternyata suku itu punya tradisi. Kalau yang dilamar ini gadis, jadi masih utuh selaput darahnya, maka lamaran harus jam 3 pagi sebelum ada ayam berkokok, sebelum ada matahari. Saya sampai, masih menghormati begitu rupa. Jadi tua-tua adat akan memeriksa ini masih perawan atau tidak. Ini tahun 2000-an loh saudara, bukan zaman dulu. Terus saya tanya, loh zaman sekarang masih ada yang berani ngaku enggak Pak? Ngerti maksud saya? Oh, harus, itu adat kami. Saya bilang ini luar biasa. Dan mereka punya adat itu sebelum Injil masuk. Keperawanan harus dijaga. Dengar ini baik-baik. Masih ada di Indonesia suku-suku seperti itu. Begini gereja Tuhan. Anak sulung
hanya dilahirkan oleh seorang gadis yang selaput darahnya masih utuh. Selaput darah hanya boleh dirobek oleh seorang pria yang berstatus suaminya. Maka itu tidak semua anak pertama itu anak sulung. Jangan debat, maafkan saya ngomong kebenaran. Apakah berdosa? Saya nggak bisa jawab, karena saya nggak ingin menghakimi orang. Maka itu para pria, jaga diri. Ngerti sekarang? Gadis, jaga dirimu. Ingat hukum Kejadian 1:28. Nah, saya ulangi. Mengapa banyak orang bisa merasa kehadiran Tuhan waktu di gereja, tapi di rumah tidak? Rumahnya kayak neraka. Begitu pulang dari ibadah yang wah, yang meriah, langsung kayak orang asing orang-orang ini. Satu ke sana, satu ke situ, nggak ada komunikasi. Padahal tadi di gereja lompat-lompat, tepuk tangan, luar biasa. Sampai rumah kok jadi lain? Ada nggak keluarga seperti itu? Loh, maaf saya tanya, ada tidak? Ada, banyak. Ayo pulihkan hari ini. Maka itu saya ulangi lagi, korban cinta itu pasti perempuan. Saya punya istilah untuk anak-anak muda, catat. Menikah itu tidak sama dengan orang beli sepatu. Catat. Ngerti maksudnya? Kalau beli sepatu harus, nah, nggak bisa orang beli sepatu titip ya ukuran sekian, nggak bisa. Betul tidak? Angkanya bisa betul, tapi selalu beda kalau nggak dicoba. Bayangkan, maaf ya, maaf saya ngomong agak nggak bagus, tapi harus bisa. Gadis-gadis, inilah korban cinta. Jangan kau mau dicoba oleh cowokmu dalam nama Yesus. Orang yang beli sepatu harus nyoba. Nggak cocok, kembalikan. Cari toko lain. Betul? Bukan begitu menikah dalam nama Yesus. Setuju? Loh, dengarkan ini baik-baik. Gadis, jaga dirimu. Jadi masih ingat tadi, kalau cowokmu minta cium berapa jurus? Jangan lupa ya, awas. Pinter-pinter semua. Ini hukum Alkitab yang luar biasa. Betul ya? Kembali ke Matius 18. Belum selesai. Jadi dua orang yang sepakat itu siapa? Suami istri. Dengar, saya kalau mau pelajaran Alkitab, saya minta bukti-bukti di fakta yang sekarang. Jadi apa yang baca lagi dari awal? Kejadian Matius 18:19. 1, 2, 3. Ya. Oh ya ini 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat meminta, terus apapun juga permintaan siapa? Bukan mereka, saya tahu itu mereka tulisannya. Permintaan suami istri, teruskan. Permintaan suami istri itu akan dikabulkan oleh Bapakmu yang di surga. Tolong perhatikan. Buat saya Matius 18 ayat 19 ini ayat yang janji yang paling hebat untuk seluruh Alkitab. Tidak ada di ayat lain janji minta apapun juga. Jadi berapa macam? Bukan banyak, salah. Semua tak terhingga, apapun juga akan diapakan oleh Bapa di surga. Nah ini berarti Tuhan menjamin keluarga aman atau tidak? Begitu suami istri keluarga ada masalah, lalu suami istri sepakat ini datang kepada Tuhan, minta apapun juga, pasti dikabulkan. Ini
Kenapa Tuhan beri jamin seperti ini? Karena tidak mungkin yang namanya suami istri mintanya yang aneh-aneh. Tuhan beri kami gajah 4 ekor. Tuhan kami minta kereta api 2 gerbong. Betul tidak? Kalau suami istri permintaannya apa? Ayo jawab dong. Iya, seputaran kebutuhan keluarganya saja. Lu kok nggak amin? Berarti menurut firman ini, akankah ada masalah dalam keluarga kita yang nggak bisa selesai? Jawab, tidak. Karena minta apapun juga, tapi harus sepakat. Ayo saya tanya, hanya ada satu saja hal kecil yang membuat suami istri nggak sepakat. Yang kecil itu namanya apa? Bukan marah, marah itu sudah gede. Bukan benci, boleh tambah gede lagi. Kecil aja. Akhirnya nggak sepakat. Ayo, kalau saudara nggak bisa jawab, berarti keluarga saudara hebat-hebat semua. Kecil. Ayo cepetan. Apa? Nggak dengar? Apa? Minta diperhatikan. Jago gede, kecil. Sebelum itu. Nah, siapa yang jawab tadi? Kesel. Jengkel. Bukan jengkol. Jengkel. Nah, dengar ya, anak-anak. Sekarang kami suami istri akan ngaku kepada kalian. Maka itu suami istri, saya minta kita yang sudah menikah menjawab pertanyaan ini dengan suara yang kencang. Lalu semua yang belum menikah tarik kupingmu dua-dua supaya kau dengar. Ya, cepat tarik yang belum menikah kupingmu, buka baik-baik. Nah sekarang suami istri jawab ya. Ini dengar ya. Maka itu kalau hobimu minta kawin saja, awas kamu. Mikir. Betul? Begini suami istri, ternyata jawab dulu ya. Buka ya kuping. Ternyata di dunia ini tidak ada 2 orang yang begitu sering menjengkelkan kecuali suami istri. Yang banter. Rumah kayak gue. Mau betul? Ya betul. Keluarga pendeta pun gak jaminan masalahnya. Ingat, pesta nikah itu gampang. Orang duit-duit jaga ke amplop. Amin. Betul enggak? Enggak punya uang. Buan itu loh. Tapi hampir semua pernikahan orang cucuk babar gelas. Betul? Kembali modal aja enggak jagakan amplop. Yang sudah pernah menikah jawab ya atau tidak? Makanya pesta nikah itu gampang. Enggak punya duit ngutang bisa. Tapi setelah pestanya mau ngapain 2 orang ini? Itu masalah lain lagi. Betul? Nah suami istri, ternyata penyebab kita nggak sepakat itu bukan karena tembok jebol, atap ambruk. Yang sudah menikah jujur kan? Hal-hal sepele yang terjadi di antara kita 2. Betul tidak? Kancing, sandal, lu kok nggak amin tapi? Betul, nutup pintu, ya enggak? Nutup pintu, kecil-kecil jadi ribut di rumah kita. Maka itu awas, kesepakatan itu mutlak kita jaga. Amin. Nah ini masalah. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya tuh nggak pernah jengkel. Tanya suami saya, tanya istri saya. Saya akan tanya, betul nggak pernah ngomong jengkel? Enggak, cuma pernah nggak? Ayo ngaku. Ya udah, bertobat. Maka itu hadiah rumah tangga kita dari surga itu bukan uang, bukan emas, bukan macam-macam. Catat, harta termulia, harta terpenting dalam pernikahan kita yang surga beri
itu mengampuni. Catat, saya kagum pada firman Tuhan. Maka itu suami istri, jangan biarkan si pencuri, yaitu iblis, Yohanes 10:10, mencuri harta terpenting di keluarga kita. Apa tadi? Mengampuni. Begitu suami istri dicuri pengampunannya oleh setan, saat itu juga neraka ada di keluarga kita. Hati-hati. Berbagailah setiap kita, kalau kita tetap mau sepakat. Amin. Ayat 20. Masih Matius 18. Nah, maafkan saya. Mulai hari ini jangan pakai Matius 18 ayat 20 untuk memulai kebaktian. Salah. Betul nggak? Sering nggak gereja mau pakai ayat ini untuk memulai kebaktian? Saudara-saudara, kita berkumpul dalam nama Yesus. Kalau cuma 2-3 orang aja kita kumpul Yesus hadir, apalagi jumlah kita banyak, jadi Yesusnya banyak. Bukan begitu. Salah. Begini caranya baca. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul di dalam namaku. Itu terjemahan. Nah, siapa 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang di ayat 19. Siapa tadi? Sepakat. Nah, kalau ada suami istri kumpul, lalu muncul orang-orang ketiga. Siapa mereka? Nah, ini keluarga. Jadi ketika suami istri sepakat, anak-anak harmonis, dan keluarga ini kumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus di mana? Di tengah-tengah keluarga itu. Dengarkan. Kalau setiap keluarga ada Yesus Kristus Tuhan, karena keakraban, keharmonisan, saling mengampuni seluruh anggota keluarga di rumah itu, maka Yesus di mana? Di tengah-tengah keluarga itu. Nah, dengarkan. Kalau setiap keluarga ada Tuhan Yesus di tengah-tengahnya, setan goblok dan setan nekat berani masuk nggak? Ayo cepetan jawab. Kenapa? Kenapa kok nggak berani masuk? Ada Yesus. Nah, dengarkan. Kalau setan yang goblok dan yang nekat itu mikir kalau ada Yesus nggak berani masuk, apalagi setan-setan pintar lebih nggak berani. Enggak, amin. Apa? Lo ngerti nggak maksud saya? Kalau yang goblok bisa mikir kalau ada Yesus nggak berani masuk, yang pintar kan lebih bisa mikir, gitu loh maksudnya. Betul, ngerti? Bisa karepmu kita aja. Maka dengan ayat ini kita harus menilai keluarga kita. Berarti setiap keluarga yang sering punya masalah, berarti keluarga itu ada setannya atau banyak setannya atau enggak ada setannya. Cepetan. Yang mana? Nah, berarti kalau di keluarga Kristen ada setannya, padahal gambar Yesus nempel di mana-mana. Ternyata setan nggak takut dengan gambar Yesus, termasuk salib. Betul tidak? Setan akan takut kalau ada Yesus hadir di tengah-tengah keluarga itu. Betul? Berarti kalau sampai ada keluarga banyak setannya, Yesusnya kemana? Lu jawab dong. Yesusnya kemana? Pergi, nggak ada di situ. Ayo mulai hari ini teliti. Awas jangan sampai pulang ada yang ribut. Suami istri saya nyalakan setan ini teko gara-gara kowe. Awas kamu begitu. Awas kamu begitu. Jangan nyalakan suami atau istri gara-gara dua-dua, itu aja. Betul? Nah, jengkel tadi itu. Serius, ini perkara gampang untuk kita ingat. Kalau setan berhasil masuk di tengah-tengah keluarga kita, sasarannya bukan papa mama, tapi anak-anak itu, supaya rusak hidupnya. Maka itu saya ngomong begini ya, jangan tersinggung.
Anak-anak gini aja, kalau kamu capek dengan papa mamamu, gegeran terus, sepakatlah doakan mereka cepat mati. Aman kamu. Dengar itu baik-baik. Mau marah tak ladeni sini. Daripada kamu bertengkar terus. Setuju anak-anak? Loh kok gak wani lu jawab? Lu serius? Coba ya kita ingat waktu kita masih kecil. Capek nggak yang namanya anak-anak pulang sekolah mereka bertengkar, sore-sore mereka bertengkar, malam-malam mereka bertengkar, bangun pagi bertengkar terus. Capek nggak jadi anak? Cepet jawab. Ya lebih mati saja. Loh kenapa saya berkata begitu? Karena saya pernah buat research tentang keluarga. Akhirnya saya harus cari. Kalau begitu, nah ini pertanyaan terakhir dari kuesioner saya. Saya tanya kepada anak-anak dalam keluarga. Kalau begitu, maaf ya, ini hasil penelitian saya. Kalau begitu anak-anak, kalian lebih baik, lebih senang punya papa mama, tapi nggak berfungsi karena gegeran terus, atau kalian lebih suka lihat kuburan mereka? Responden saya jawabannya mengagetkan. Kami lebih tenang lihat kuburan mereka. Saya shock sudah. Capek anak-anak. Betul kalimat ini? Lu jawab. Iya atau tidak? Capek. Bertengkar hampir tiap hari. Capek. Maka itu pulang dari sini, apa yang perlu kita lakukan? Satunya adalah harta surga, mengampuni. Sudahlah, bagaimanapun salahnya istri kita, salahnya suami kita, ampuni. Amin. Saya akan akhiri menggunakan kebenaran ini. Tidak ada buku apa saja di dunia, catat. Tidak ada buku apa saja di dunia selain Alkitab yang memberi gambaran suami istri itu suaminya apa? Lu suami gas gak ngerti tuh ditakoni apa ini? Aduh. Nah jawab lo coba begini mau nggak tahu. Lagi sekali. Tidak ada buku lain di dunia kecuali Alkitab. Begitu lagi perempuan menikah, suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Maka itu gadis-gadis, pemuda-pemuda, arti kalian menikah, laki-laki potong badan, gadis potong kepala. Siap? Duh, sejauh kawin gak siap gitu aja kok. Siap? Berarti perutnya laki pakai perutnya perempuan. Terus ini jangan marah saya ngomong. Jadi tadinya kan ada dua otak. Lalu saya tanya, tadi kan ada dua otak. Sekarang otak siapa yang diputus, yang dipotong? Jadi istri, engkau nggak punya otak. Loh, betul tidak? Jangan marah saya, marah Tuhan. Ada dia ngomong. Maka itu kalau dalam pernikahan otaknya masih dua, maka ini keluarga otak-otak. Kita boleh sambil guyon, tapi ini masalah loh sekarang. Betul tidak? Serius. Maka itu para istri, karena otak sudah dikubur. Oh enggak, amin. Maka tubuh harus pakai otak kepalanya. Pengambil keputusan adalah kepala. Tubuh hanya usul. Misalnya, ini tiap pagi kami ditawari oleh Pak Agus, oleh Pak Yohan, oleh Cikwan, sarapan apa? Sarapan apa? Ditawar. Nah misalnya ini perut saya pingin sekali.
makan rawon misalnya. Ya. Tapi kepala usul 4 hari loh rawon terus. Bisa nggak? Nah, yang pingin pecel yang mana? Pingin rawon yang mana? Perut. Berarti siapa itu loh? Istri. Susah bener jawab. Tapi tetap yang memutuskan kepala. Maka tubuh bisa bilang gini, mangan rawon dini. Bisa begitu tubuh ngomong? Nggak bisa. Gimana bisa? Enak aja. Ngerti nggak ini? Maka itu saudara, untuk melihat keluarga kita masih harmonis tidak, lihat kepala, lihat tubuh, lihat tubuh, lihat kepala. Betul, ini hukum yang luar biasa. Setuju ya? Mengapa hanya kitab suci kita Malaki 2:16? Cepetan. Habis ini kami mau balik ke Surabaya. Siapa besok pagi-pagi saya harus ke Denpasar. Masih ada pelayanan di sana. 3 anak saya akan balik ke Jakarta. Kami akan mencari semuanya. Lihat Malaki 2:16, kalimat pertama. Jangan main-main. Tidak ada Tuhan lain di dunia yang pernah ngomong seperti ini kecuali Tuhan kita. Malaki 2:16, sebentar. Gak ada. Malaki. Oh, lah kok sini gak muncul? Saya lihat di sini terus. Makanya kok enggak? Nah ini baru keluar. Oke, kalimat pertama baca 1, 2, 3. Sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan Israel. Stop. Cari buku apa saja. Enggak ada yang punya pernyataan benci perceraian. Hanya kitab suci kita. Dengarkan. Sejak ditemukannya mesin cetak oleh seorang anak Tuhan namanya Johann Gutenberg pada awal abad yang ke-7, akhir abad yang ke-16. Sejak hari itu sampai hari ini di dunia lebih 5 juta judul buku pernah dicetak. 5 juta judul, bukan 5 juta buku. Di antara sekian ratus juta buku di dunia, hanya satu buku yang namanya Alkitab yang ada pernyataan aku benci perceraian. Nggak main-main. Nah, kalau kita gabungkan dengan hukum perjanjian baru, begini. Siapa pernah menemukan badan ini sehat sama sekali? Kolesterol, jantung, paru-paru, gula, SGPT, SGOT, semua asam urat normal. Tapi ini kepala pusing terus. Tanggal 1 sampai tanggal 7 migran sebelah kanan. Tanggal 8 sampai tanggal 15 migran sebelah kiri. 16 sampai 20 batuk depan sakit. 21 sampai 26 batuk belakang. Nah, tubuh bisa ngomel. Kan tubuhnya sehat bukan? Berarti yang bermasalah siapa? Ya sopo, tahu kepala. Suami. Bisa nggak tubuh bilang, kalau aku punya kepala kayak kamu, bangkrut ini. Karena ke dokter terus. Aku lebih baik ganti kepala saja. Yuk, ngerti nggak? Berarti istri, ayo cepetan ganti kepala tadi di lopo. Bukan ganti presiden, namun nah, ada istri menceraikan suaminya karena dia mau cari kepala baru. Artinya, jangan coba di rumah lu potong kepala, awas kamu. Artinya apa? Bunuh diri. Atau sebaliknya, kepala sehat tapi badan. Tanggal 1 sampai tanggal 3 jantung gerodok. Tanggal 4 sampai tanggal 6 mengi. Tanggal 5 sampai tanggal 8 lambung kumat. 9 sampai 11 boyok. Loh kok kenapa? 12 sampai 14 dengkul. Pokoknya sampai tanggal 30 ada saja sakitnya. Kepala sehat. Ada nggak orang seperti itu? Terus kepala bilang, mati aku.
Gue badan kayak kamu gini, aduh bermasalah terus. Aku mau ganti badan saja. Ngerti? Kita sambil guyong, tapi ini firman luar biasa. Jadi Tuhan bagaimana? Lu masuk lupa Tuhan bagaimana? Benci percaya. Bukan cuma gak suka, benci. Ini yang kita harus hargai. Jadi sesalah-salahnya istri, sesalah-salahnya suami kalau suka ribut, saya cuma mugang. Sing milih sopo. Lo kok diam saja? Yang milih siapa? Ya wes. Milih sendiri kok mau dibalik meneh. Awas kamu. Ngerti ilustrasi ini? Ya terima saja. Amin. Jangan bilang, lu dulu nggak begitu loh. Matamu di maaf saya kalau ngomong. Lu betul nggak? Lah dulu ngeliat apa? Awas jawab. Dulu nggak begitu, terus nggak begitu terus. Betul nggak? Seringkali kita ini salah. Kenapa Pak Bambang? Nggak kenapa? Ada siapa? Lu kasihan Johan nanti bukan betul. Kenapa? Ada apa? Oh jangan. Orang suruh masuk aja. Nggak Han, panggil masuk ngomong di situ supaya kamu tetap dengar. Awas. Ngerti cara-cara ini? Jadi sesakit-sakitnya kepala, tubuh harus loh. Sesakit-sakitnya kepala, tubuh harus bukan elus-elus itu loh. Ampun, itu elusan. Amin. Sejengkel-jengkelnya tubuh, kepala harus mijetin. Langsung tangannya di badan kok gimana? Maaf ya kuyon aja. Terima. Wih, hukum pernikahan ini luar biasa. Ingat, anak-anak sasaran iblis. Mulai hari ini jangan kita mau dibodohi lagi. Mau berubah mulai hari ini? Jam biru lagi. Oh masih sore? Baru 5:30. Di India, saya pakai 2 jam mundur itu jam India, oke? Masih sore 5:30. Betul saudara, kalau kita bahas firman Tuhan ini hebat sekali Alkitab ini, betul tidak? Masih banyak lagi yang kita bisa pelajari, tapi ini yang Tuhan. Ayat terakhir. Apa gambaran Tuhan tentang keluarga? Supaya apa yang kita alami tadi dengan sukacita memuji Tuhan, luar biasa, tetap langgeng di rumah kita. Tuhan hadir. Dengar ya? Sebelum saya tunjukkan ayatnya, saya akan memaksa saudara untuk mempercayai kebenaran ini. Saya akan paksa sehingga percaya jongkok ben percaya. Awas. Begini. Ternyata segala sesuatu di dalam hidup, mau sehat atau sakit-sakitan, mau pinter atau bodoh, mau gagal atau berhasil, mau baik maupun jelek dan sebagainya, semua itu dimulai dari rumah. Jawab iya atau tidak? Ya. Ini hebatnya Tuhan kita. Maka itu Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling banyak bicara tentang rumah. Itu dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Wah, kalau bicara rumah itu menyenangkan Tuhan kita. Maka itu iblis merusak rumah tangga. Papa mama kaya raya, vitamin banyak untuk anak-anak, minum airnya dibersihkan dengan steril macam-macam. Anak-anak dicarikan sekolah yang paling mahal, panggil guru les yang paling hebat. Saya tanya, kalau papa mamanya rajin bertengkar, anak ini akan sehat nggak dengan semua makanan yang sehat? Jawab, enggak. Anak-anak bisa pintar nggak untuk sekolah-sekolah yang paling mahal? Panggilkan guru les yang hebat. Kalau papa mama rajin bertengkar, bisa pintar nggak? Anak-anak nggak bisa tidur, saudara. Renung. Biasanya papa mama bertengkar itu pagi, siang, sore, malam biasanya.
Awas kamu bilang pergi siang sore malam bertengkar terus. Awas kamu. Biasanya jam berapa sih kalau kita bertengkar suami istri? Ya sore malam waktu di rumah sama-sama. Lo betul, kenapa? Jawab apa kok tadi? Sama jangan sama ini anak-anak itu nanti sewaktu-waktu katanya ubah. Nah kalau sewaktu-waktu ini setan betul itu di rumah itu. Nah ketika papa mama sering bertengkar waktu malam, pasti anak-anak kalau mau tidur deg-degan dulu. Jawab ya atau tidak. Mereka was-was. Aduh, mereka ribut gak ya? Bertengkar gak ya? Betul tidak? Gelisah, gak tenang. Anak-anak yang tidurnya gak nyenyak malam hari, besok pagi bangun paginya bagaimana? Capek, lelah, gak mau sekolah. Loh, ya anak sopo iki. Tak goleki papa mama monggo. Enggak. Lu kok bisa jawab lo? Gak mau sekolah. Aduh, kamu kok pinter sekali Tony. Ini pinter betul kamu. Kamu umur berapa? Saya nggak tanya namanya supaya nggak ketahuan sama papa mama juga. Kamu umur berapa? 8 tahun bisa jawab loh. Kalau papa mamanya gegeran terus pagi nggak mau sekolah, awas. Yang jawab bukan saya, anak ini. Ayo anak kecil jujur atau suka bohong? Jujur. Kita yang suka bohong, awas. Terima kasih ya Non, kamu jawabnya betul sekali. Supaya kami papa mama bertobat. Amin. Luar biasa, nggak mau sekolah katanya. Oh, jawabanmu luar biasa. Jadi betul kalau saya bilang tadi, yang rajin bertengkar mati wae. Supaya anak-anak tenang di rumah. Cuma lihat kuburannya bapak mboe. Ini hasil riset saya. Maka saya kok saya jawab begini. Saudara mau berubah mulai hari ini? Jangan izinkan setan masuk ke keluarga kita. Siapa pernah kesandung gares? Garesnya pernah kesandung kan? Tahu gares? Tulang kering ini loh. Pernah kesandung? Coba nggak nyandung gitu. Sakit nggak kalau kena ujung meja? Bisa klik terus nyanyi bahasa India. Nah, ketika tulang kering kita tersentuh ujung meja, yang sakit yang mana? Semuanya, semua dari kepala nyut-nyut sampai ke ujung kaki. Nah, yang ngomel yang mana? Nah, itu loh kurang ajar. Pas gini, matamu dinding. Jadi yang ngomel siapa? Yang kesandung siapa? Cepetan jawab. Sudah tahu kepala saya katanya itu. Yang kesandung siapa? Istri. Yang ngomel siapa? Nah, kalau kaki bisa jawab, mulut berkata matamu dinding, maka kaki jawab mataku di endasmu. Betul tidak? Ya gimana lagi mata ini? Kok pakai tanya matamu di mana? Enak yang ngomong. Maka itu sudah belajar Alkitab pakai logika anak-anak itu luar biasa. Hebatnya bahasa Indonesia, di kaki kita ada mata kaki. Tahu mana mata kaki? Lo jawab lagi yang satu. Kamu umur berapa? 7 tahun jawab. Dia bilang tahu kesangka kakinya. Ini mata kaki. Nah tapi mata kaki kita nggak punya mata. Ngerti ilustrasi ini? Jadi harus kerjasama. Maka itu suami istri, kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Katakan amin. Jangan kita saling nyalakan. Siapa pernah kegigit? Bukan digigit, beda. Kecokot dan dicokot. Saya bilang kecokot. Siapa pernah kegigit? Ada? Semua. Kadang-kadang usah kegigit jadi sariawan bukan
Aduh, susah sekali. Nah, apakah tubuh terus ngajak ke dokter gigi? Sampai dokter gigi diperiksa, lu giginya baik semua lo, kok suruh nyabutin? Ngerti gak ilustrasi ini? Karena tubuhnya ngomen, dok cabutin aja. Gawat dok, gigi ini suka gigit, tergigit dok. Kalau ada dokter gigi didatangi pasien model begini, jawabannya salah masuk ke dokter jiwa saja. Loh, betul tidak? Giginya nggak apa-apa kok suruh nyabutin. Jadi betul, terima kasih, betul loh noni kecil ini. Jadi tubuh bisa salah, kepala bisa salah. Kalau salah saling mengampuni. Ini harta yang luar biasa. Saya kagum sekali. Suami istri dengar. Sebelum kita saling nyalakan, ya saya ulang. Suami istri dengarkan. Sebelum kita saling nyalakan, sering nggak kita saling nyalakan? Ingat, ada nggak manusia nggak bisa salah seumur hidup? Nggak betul. Kamu pintar sekali sih. Kita cari papa mamamu saja. Dia jawab enggak. Berarti semua kita bisa salah. Pernah salah. Akan salah. Nah, kalau kita sadar pernah salah, bisa salah dan akan salah, lalu kita menyalahkan yang salah di samping kita, beri saya pilihan satu kata. Orang kayak begini, ini kejam atau biadab? Lain Pak, pilih satu Pak. Kalau diri sendiri sadar pernah salah, bisa salah, akan salah, maka tidak boleh menyalahkan yang di samping. Nah, biadab atau kejam cepetan? Biadab. Mudah-mudahan di sini gak ada orang biadab. Saya cari di kamus bahasa Indonesia. Apa definisi biadab? Kaget. Catatan. Definisi biadab itu bajingan tingkat tinggi. Kira-kira ada orang biadab nggak di sini? Maaf saya tanya. Betul? Kalau kita sadar pernah salah, bisa salahkan salah, jangan nyalahkan orang lain. Oh nggak, amin. Kalau yang samping salah ampuni. Ayat terakhir, Kejadian 2 ayat 8. Pulang dengan firman ini. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya, ini saya suka sekali katanya. Yahweh Tuhan membuat apa? Taman di sebelah timur. Disitulah, kamu baca juga kan boleh. Disitulah ditempatkannya. Boleh ganti keluarga. Ini kan Adam dan Hawa, betul? Di taman itulah Bapa di surga meletakkan, menidurkan, menempatkan, membiarkan keluarga yang dibentuknya. Saya terharu waktu baca ayat. Dengar semua. Apa yang muncul di benak kita kalau kita mendengar kata taman? Indah. Apa asri? Cepetan ayo, habis ini pulang sebabnya. Sukacita, ayo taman, cepetan. Subur, apalagi sejuk, hijau, segar, nyaman, apa Pak Damai? Menyenangkan. Stop. Ternyata konsep keluarga di benak Bapa di surga jauh sebelum ada keluarga di dunia. Bahwa semua keluarga harus hidup dalam suasana taman yang sudah katakan tadi. Bayangkan kalau anak-anak kita lahir dan bertumbuh dewasa dalam suasana taman, mereka akan jadi apa? Bahagia. Pintar sekali tuh kamu ini. Hebat loh anak ini. Dia jawabnya kok cepet, yang tua-tua kok lambat sih jawabnya. Masa kalah sama anak 8 tahun. Hendra, coba syuting anak ini. Ayo tolong bantuin. Kamu mau dilihat wajahnya oleh orang di dunia loh. Nah, ayo bilang halo gitu.
satunya, bilang, ayo, bisa lagi. Yang mata kaki tadi, yang mata kaki kamu, lihat itu, lihat. Anak bisa jawab. Oke, tepuk tangan buat dua gitu. Dengarkan. Iblis berhasil merusak taman ini. Jawab, iblis berhasil merusak taman ini. Pulang dari sini periksa. Apa lawan katanya taman? Ayo, apa lawan katanya taman? Cepat. Neraka, betul. Belukan, gersam, padang tandus. Saya tanya, menurut kita semua, fakta yang kita temukan hari-hari ini, lebih banyak warga dalam suasana taman atau suasana neraka. Begini, puji Tuhan, Tuhan gak minta kita buat taman. Siapa yang buat? Tuhan. Kita hanya menempati dan kelola. Nah saya tanya, kalau mengelola taman alatnya apa? Ternyata sama. Papa di surga menyediakan satu alat untuk menjamin taman Eden tetap nyata. Alat itu namanya mengampuni. Begitu kita pengelola taman dicuri iblis alat pengampunan, detik berikut taman itu jadi rusak. Tolong catat ini. Maka itu pulang dengan mengampuni. Awas pulang, yang suami lewat selatan, yang istri lewat utara. Awas pulang. Enggak bareng-bareng. Bertobat. Awas pulang saling nyalakan. Ya, dengar tuh firman, dengar itu. Awas kamu gak dengar. Loh, enak aja nyunyang. Nah kamu dengar apa? Harus dua-dua dengar. Anak-anak muda mau jaga kekudusan, mau jaga taman kita. Loh, kok nggak mau? Neraka gitu. Mau? Oh, mamamu yang harus, bukan kamu yang mau. Ini mau tiga jawab loh. Pakai nane sopo ini, pinter sekali. Maaf ya saudara, ini salah satu bukti. Saya ini kalau ngajar, anak kecil tuh bisa ngerti. Saya sampai heran lihat Roh Kudus kalau bekerja ini. Adik-adik kamu luar. Ya satu umur berapa? 6. Jadi 8, 7, 6. Loh kok bisa jajaran? Sekali itu. 8, 7, 6. Luar biasa. Ingat, kalau taman Eden kita nggak jaga, taman menjadi taman negan. Betul? Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita jaga pernikahan kita, rumah tangga kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke ya? Ayo. Silakan Pak Agus.